Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu di delegasi media, duduk bareng delegasi. Hari ini kita kehadiran Pak Ispan Ekparudin, Direktur Utama PT Dirga Surya, salah satu badan usaha milik daerah Provinsi Sumatera Utara. Selamat datang, Bang. Ya, terima kasih. Jadi Bang, ini kan PT Dirga Surya, kita langsung aja nih Bang ya. PT Dirga Surya selama ini kan diketahui bergerak di bidang perhotelan. Ya. Nah jadi akhir-akhir ini memang kabarnya bergerak untuk pendistribusian beras gitu Bang ya. Nah, artinya bisa menjelaskan ini soal PT Dirga Surya ini Bang? Jadi memang ada diversifikasi usaha. Nah, karena memang sekarang ini untuk membentuk BUMD pangan, karena memang itu adalah salah satu program nasional dari ketahanan pangan nasional dan untuk Sumatera Utara, maka ada penugasan oleh gubernur terhadap BUMD yang ada. Jadi untuk BUMD pangan itu ditangani oleh Dirga Surya. Kemudian hortikultura itu ditangani oleh Aneka Industri dan Jasa. Nah itu pembagiannya dari Pak Gubernur. Dan kemudian berseiring dengan waktu, pada waktu begitu kami mendapatkan informasi dalam penugasan itu, kami sudah bergerak untuk mendapatkan bagaimana kalau untuk distribusi tetap harus ada gudang. Nah, kami melirik ada potensi gudang yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu di 4 daerah, yaitu ada di Tanah Karo, ada di Sedang Bedagai, ada di Langkat, dan ada di Simalungun. Nah, untuk tahap pertama, kami mendapat penugasan dari Bapepti, yaitu Badan Pengendali Komoditi di bawah Departemen Perdagangan. Kami mendapat penugasan untuk mengelola sistem bersih gudang yang ada di Sedang Bedagai, gudang sistem bersih gudang yang ada di Sedang Bedagai dan di Langkat. Nah itu kami mengurus, kemudian mendapatkan di 2 tempat itu, dan sekarang tahapannya kalau untuk di Sedang Bedagai itu sudah sampai kepada PKS, sudah tertangani PKS-nya. Perjanjian kerjasama. Jadi pengelolaan itu kepada kami itu luas gudangnya sendiri kapasitas 1.700 ton, luas tanahnya sudah 3.000, sudah lengkap, ada bangunan gudangnya di situ, cukup permanen dan cukup masih, walaupun sudah dibangun hampir 10 tahun yang lalu, itu masih cukup bagus. Itu sudah diserahkan kepada kami pengelolaannya. Berarti gudang ini Bang untuk menampung gabah atau gimana? Jadi awalnya kan itu hanya resi gudang, artinya resi gudang itu petani datang ke sana untuk menyimpankan gabahnya, kemudian bisa mengambil dengan nilai 70%, kemudian ketika mereka nanti untuk menjualnya mereka bisa menebusnya, kemudian nanti bank akan menyerahkan nilai 70% tadi. Nah, kami melihat bahwa kalau hanya resi gudang, artinya sebagai badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, kan kita harus ada profit, harus ada PAD yang kita berikan. Nah, makanya kami meminta kepada Bapepti, apakah mungkin kami melakukan distribusi dan kemudian menjadi produksi, jadi produsen daripada gabah menjadi beras. Nah, Bapepti mengizinkan itu dan kami nanti boleh melakukan produksi di sistem di gudang tersebut. Nah, jadi nanti kami selain juga sistem bersih gudang yang akan ditangani oleh bank-bank yang nanti akan ditunjuk oleh Bapepti sendiri kerjasamanya, kemudian atau kami bisa langsung juga produksi diputus kepada petani. Kalau produksi ini sasaran program kemana atau ke BUMDes atau ke kemana sasaran? Jadi gini, kerjasama kita akan tetap menggunakan BUMDes dan Gapoktan.
gabungan kelompok petani nanti akan kami bekerjasama dengan mereka dan Badan Usaha Milik Desa yang bekerjasama mereka bahwa untuk dalam pembinaan terhadap petani-petani yang ada, kami akan membeli melalui Gapoktan atau dari BUMDes. Itu yang akan kami lakukan. Dan kemudian kami pemasaran, produksi pemasaran. Kemudian pemasaran itu kami akan melihat potensi-potensi pasar yang ada cukup besar. Pertama adalah ASN yang ada di Provinsi Sumatera Utara sendiri itu sudah 29.000 orang. Kemudian belum lagi perusahaan-perusahaan daerah yang ada BUMD yang lain seperti Bank Sumut, Tirtanadi, atau perkebunan luar Sumatera Utara. Kemarin juga kami sudah membuat dengan Bakri, mereka juga sudah berkinan untuk itu. Dan kemudian dari hasil TPID kemarin, tim pengendali inflasi daerah, kami juga bisa nanti melakukan ekspansi, melakukan penjualan di luar daerah. Contohnya ekspor termasuk. Jadi nanti kami punya perda kami itu adalah perdagangan bahan pangan, ekspor impor, perdagangan ekspor impor bahan pangan dan biomas. Nah itulah yang perda yang akan nanti kami dapatkan diversifikasi usaha. Nah kami melihat bahwa potensi untuk Sumatera sendiri ada 3 daerah sebenarnya yang cukup potensi dan harganya cukup bagus. Pertama, yang paling tinggi itu harga di Kepri. Kepri Riau itu, Batam terutama, dan Tanjung Pinang itu harga beras premium itu bisa mencapai 17.000 sampai 18.000 per kilonya. Jadi sedangkan kita kan sudah ada lintas laut kita yang hampir 1 bulan itu 3 kali kapal kita ke Kepri itu. Nah kemudian Jambi dan Riau sendiri, nah itu potensi pasar yang cukup besar. Kalau mengambil ranah ekspansi pasar ini Bang, ini nggak bersinggungan dengan Bulog? Pasar yang ada di Sumatera Utara cukup besar, ya kan? Kalau kita lihat aja 10 juta, ya kan, penduduk yang ada di, rasa lebih dari 10 juta Sumatera Utara ini. Kalau sekarang konsumsi rata-rata 1 bulan sekitar 7 kilo ini sudah berapa juta yang bisa kita pasar yang ada, belum lagi pasar-pasar yang lainnya. Nah sebenarnya kami bukan menyaingi daripada Bulog, mungkin menjadi mitra daripada Bulog, karena memang potensi kami masih cukup kecil, belum terlalu besar lagi yang kami lakukan itu. Bisa rupanya dari sisi produksi untuk mengambil pasar ini, harga beras premium ini kan tadi diangkat 17.000. Ya, kalau Medan kalau Sumatera Utara harga eceran tertinggi itu 13.500. Kalau dari PT Dirgas Surya sendiri rencananya berapa yang dilepas? Jadi kami mempunyai rencana, kami juga lepas ke pasar itu harga 11.500. 11.500 itu hasil daripada kajian kami buat gitu. Sedangkan HET sendiri di bawah itu sudah ada 13.500. Jadi pada spread harga sekitar Rp2.000. Nah itulah mungkin ada semacam potensi pasar, kemudian potensi teknik yang dagang yang kami lakukan untuk memastikan PAD tadi. Jadi kan begini Bang, kalau untuk di Sumatera Utara ini selain tadi belum ada regulasi untuk pasar, ini belum lahir untuk regulasi untuk distribusi terhadap beras, ini belum sudah diatur karena udah ada harga eceran, udah dengan hasilnya untuk peran PT Dirgas Surya yang melakukan distribusi ini sudah belum ya? Perdanya sedang digodok di DPR, mungkin paling lambat saya kira tengah bulan depan sudah diparipurnakan. Termasuk ekspor impor tadi Mas? Iya, proses ekspor impor juga Mas. Jadi selama ini berarti masih saya menyewa resi gudang tadi sebelum akhirnya ini? Jadi gini, resi gudang itu kan gudang yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat. Ya karena itu namanya sistem resi gudang. Tapi gudang itu sudah dibangun oleh pemerintah pusat yang selama ini terbengkalai tidak digunakan. Dan memberdayakan
memberdayakan itu. Dan kemudian karena kita kan bahan pangan, artinya bukan hanya beras, juga ada nanti kita bisa bergerak di minyak makan. Karena sekarang ini kan PTPN 3 itu sudah memproduksi lagi minyak makan yang akan dipasarkan untuk penduduk lokal sendiri di Sumatera Utara sendiri. Kemarin itu kebijakan dari Menteri BUMN. Jadi produksi produksi minyak makan yang ada di PTPN 3 itu bisa kita manfaatkan dan kita bisa menjadi distributor. Kami kemarin sudah ditawarkan di beberapa daerah gitu. Tapi kami berharap nanti mungkin akan ada satu revisi bahwa kami bisa memasarkan minyak makan PTPN itu bisa kami sebagai salah satu distributornya untuk Sumatera Utara. Kalau minyak makan ini menarik juga nih Bang, kan di BUMD salah satu BUMD ada juga yang bergerak di perkebunan sawit PSU. Ya. Ini memungkinkan nggak ada kerjasama produksi minyak makan? Kalau dia perkebunan ini kan biasanya menjual CPO. Ya. Untuk mengelola menjadi minyak makan memungkinkan nggak ini? Yang sudah bukan BUMD, BUMN yang sudah ada sekarang. PTPN 3 dan PTPN 3 yang sudah ada produksi minyak makannya. Sudah ada yang 1 kilo, 2 kilo. Cuma saya masih lupa mereknya apa, tapi kemarin salah satu anak perusahaan dari PTPN 3 itu sudah memberikan peluang untuk kita menjadi distributor yang ada di. Kalau PSU nggak disentuh diri. PSU belum, karena masih bergerak di CPO. Kalau anak perusahaan nanti menjadi program bisa jadi sudah bisa jadi. Terkait selain daripada gabah tadi Bang, padi, distributor beras, minyak makan ini untuk pangan yang lain ada yang jagung dan gimana peluang yang besar untuk memproduksi jagung? Tanah karo daily sama papak itu cukup tinggi produksi jagungnya. Tapi kita ketahui bahwa sekarang ini ketika mereka panen sangat disayangkan harganya anjlok. Nah, karena apa? Karena rata-rata produsen-produsen itu minta yang kadar airnya X gitu. Nah, ketika mereka bawa sampel itu sudah X gitu kan. Tapi ketika sampai nanti di Medan ternyata X dikurang. Nah, nanti harganya menjadi lebih rendah lagi. Nah, itulah itulah peran serta daripada Dirgas Surya untuk nanti membeli ketika kita sudah ada dryer sendiri mungkin di gudang kita di sana, kita beli dengan penduduk dengan harga yang layak, kemudian kita bisa mengeringkan dan ketika kita jual kita sudah dengan konteks yang mutu jagung yang cukup baik nantinya. Kalau untuk kerjasama tadi dengan BUMDes itu produksi dan distribusi tadi ini masyarakat bisa langsung berinteraksi dengan PT Dirgas Surya ini di mana Pak? Jadi berinteraksi langsung tetap melalui BUMDes. Jadi BUMDes kami sekarang sudah melakukan pembinaan di beberapa kabupaten di Serdang dan Serdang Berdagai. Nah, kemudian juga difasilitator dengan kami tadi salah satu dewan di Simalungun. Juga nanti kami akan bisa berinteraksi dengan petani tetap melalui badan usaha milik desa yang ada di kampung atau di desa-desanya. Karena kita mau meningkatkan bahwa dari kita akan membuat pelatihan di BUMDesnya gitu. BUMDesnya, kemudian nanti BUMDes akan membuat bagaimana sistem itu dari mulai penanaman, sistem penanaman, kemudian saprodinya, kemudian pemupukannya sendiri itu sudah dalam konteks yang memang betul-betul sesuai dengan kaidah dan penyuluhan Departemen Pertanian yang ada. Kalau selama ini Bang yang kita dapat informasi lah Bang, kalau persoalan petani ini kan Bang kadang-kadang persoalan modal, persoalan modal baru tadi persoalan pasar tadi sering dipermainkan. Nah, di sini ada nggak peran PT Dirgas Surya untuk suntikan modal di gimana? Jadi gini, sekarang ini cukup besar namanya percepatan kur. Percepatan kur itu pemerintah terutama tahun 2020 memang sudah berakhir. Tapi 2021 ini kami melihat bahwa
percepatan kur yang ada di Sumatera Utara ini cukup besar. Karena apa? Baik kur yang melalui bank ataupun yang langsung melalui bank, oleh OJK Bank itu yang di Bank Sumber sendiri, kredit usaha rakyatnya itu kalau nilainya 101 triliun gitu. Belum lagi melalui Departemen Pertanian yang sudah bekerja sama, fasilitatornya itu adalah HIPMI. Walaupun nanti penyelenggara di bank-bank yang ada, di bank BUMN yang ada. Itu kalau yang HIPMI itu kalau nggak salah saya kerjasamanya dengan Bank BNI. Itu saya dengar kalau tahun 2021 itu sekitar lebih dari 1 triliun untuk Sumatera Utara. Nah itu dia. Nah kemudian kalau yang ke berikutnya lagi ada pola baru pertanian juga, pola kur juga, percepatan kur juga. Itu yang corporate itu juga banknya saya belum tahu yang mana, cukup besar sebenarnya. Nah itu akan menjadi menjadi pemodal-pemodal yang bisa kita fasilitasi dan kita arahkan kepada petani-petani mana mereka nanti akan. Ini memang yang jadi masalah kan. Petani kan diribetkan dengan birokrasi persyaratan bank, kan butuh fasilitator. Ya, ini PT Dirga Surya bisa akan bergerak di situ. Makanya nanti kalau yang dengan yang sudah kita bergerak itu dengan obstaker itu dengan HIPMI kita sudah akan mungkin akan melakukan MOU. Nah dan sekarang ini sudah ada sekitar 40.000 petani yang sudah melalui bank checking. Sudah melalui bank checking, nanti mereka akan collecting, mereka akan membantu penanamannya, mereka akan membantu pola penanamannya, mereka saproninya. Kemudian nanti setelah mereka membeli gabah dari itu sendiri, kemudian mereka akan menjualnya kepada PT Dirga Surya sebagai pemasaran. Memang persoalan beras ini kan memang terbilang menjadi masalah ini sejak beberapa periode ini. Kemarin sempat ada soal ekspor impor beras, ya kan. Toh nyatanya hari ini tidak pun lagi impor beras, terbilang kecil impor beras karena memang Thailand dan Filipina tadi kan menutup soal ekspor beras tadi. Ini bisa terpenuhi ini di Sumatera Utara dengan apa upaya yang dibuat PT Dirga Surya ke depan sehingga kalau swasembada. Kalau kita lihat di rapat TPID kemarin, terakhir rapat TPID itu bahwa untuk beras sebenarnya Sumatera Utara sudah surplus. Itu data dari TPID, BPSD yang mengumpulkan datanya. Nah kemudian kita kan juga berseberangan dengan Aceh. Aceh itu juga cukup besar berasnya sebenarnya, surplus. Jadi nggak perlu takut lah kita dengan pangan yang ada. Ada target ekspansi pasar keluar provinsi. Iya, seperti itu kita melihat bahwa gabah itu masih bisa tertangani dari Aceh dan Sumatera Utara. Bisa Bang sedikit merincikan tentang kalau pemasaran gabah ini tadi kan untuk menjadi beras premium ini termodal berapa kira-kira? Kalau dari produksi yang kami pernah hitung itu kami mungkin membeli gabah itu dengan apapun jenis gabahnya, tapi dengan gabah yang kondisi kadar yang cukup bagus, rata-rata itu kami dengan harga 4.700. Itu fluktuatif loh harganya. Jadi harga terendah berapa, harga tadi rata-rata 4.700. Dan kemudian dengan nilai produksi, maka kami akan ya kondisi penjualan kami adalah mungkin kalau dengan medium itu sekitar 9.700, tapi kalau untuk premium nilainya mungkin 11.500. Ini masyarakat memang agak sulit ini membedakan premium dengan medium ini tadi Bang. Ini sebenarnya di mana ini Bang letak apanya? Jadi kelas beras ini. Biasanya masyarakat kan melihat kalau di apa dilihat di karung jadinya. Iya, lihat di situ. Makanya nanti bisa kita buat pembelajaran bahwa kalau yang premium itu dia sama sekali tidak ada pecahannya. Jadi memang betul-betul butiran yang cukup murni, hampir kategori 97%. Tapi kalau umpamanya medium itu 70-80% pecahannya. Jadi Bang, apa harapan Bang, karena Bang ini kan sudah punya program untuk
saran, produksi, apa harapan abang kepada pelahir regulasi seperti DPR ini? Apa kira-kira harapan agar cepat? Ya, kita berharap bahwa perda yang sedang digodok di DPR ini bisa di Desember bisa diparipurnakan, karena itu adalah payung hukum yang sangat ditunggu oleh Dirga Surya supaya bisa melakukan kegiatan diversifikasi yang perdagangan bahan pangan itu sendiri. Kalau diversifikasi dari Bang, Ya. Ini ada rujukannya nggak ke BUMD lain di provinsi luar yang seperti yang Bang tangani saat ini? Sudah maju lah. Kalau diversifikasi sebenarnya kalau yang di DKI itu kan memang dia food station itu memang khusus untuk pangan, ya kan? Dia memang BUMD pangan. Nah, kemudian kalau diversifikasinya itu mereka itu selain pangan juga sudah bisa memproduksi bahan-bahan lainnya, itu yang mereka gunakan. Memang kenapa kami bergerak di bahan pangan ini? Kami mengambil sukses story yang ada di food station sendiri. Dulu kan mereka hanya retailer, menjual-jual, beli, jual, tidak memproduksi. Nah, pada waktu zaman Pak Ahok pada waktu itu mereka dikasih izin untuk meminjam ke Bank DKI nilainya sekitar 100 miliar pada waktu zaman Pak Ahok dulu. Nah, sekarang mereka sudah omsetnya sudah 1,4 triliun. Itu food station. Nah, yaitu mereka sudah melakukan produksi beras. Padahal kita tahu bahwa Jakarta itu tidak ada pertanian. Nah, mereka membeli dari sekitar Jakarta, kemudian sudah sampai membeli juga di Sulawesi. Dari Sulawesi mereka sudah bawa gabah ke DKI. Jadi Bang, karena kan ini belum ada regulasinya untuk PT, payung hukumnya untuk melakukan apa operasi itu tadi Bang. Ini kalau sudah di payung hukumnya lahir, perlu nggak suntikan dana dari berapa kira-kira estimasi? Jelas kan gini, kita kan punya tahapan, dan memang kalau beras ini dia yang paling utama itu adalah mesin pengering dan RMU (Rice Milling Unit). Nah, sekarang ini tahap pertama ini kami mencoba dengan 3 ton per jam kalau untuk RMU-nya. Kemudian kalau untuk rice milling, kalau untuk dry-nya kami butuhkan sekitar 30 ton per 8 jam. Nah, itu yang kami harapkan bahwa kami mendapat suntikan dana dari Pemprov Sulsel untuk modal tersebut. Ya, kita mencoba dulu di angka sekitar 20 sampai 30 miliar yang untuk seperti itu. Nah, karena kami menangani ada di dua gudang yang sudah diserahkan oleh departemen kepada kami. Oke Bang, ini nampaknya waktu kita tenaga mepet ini Bang. Bisa Bang kasih closing statement terhadap apa ini Bang, terhadap PT Dirga Surya yang baru Abang tangani diversifikasi ketahanan pangan ini Bang? Ya, kami berharap bahwa dengan doa dan kerja seluruh tim yang ada, kemudian doa dari masyarakat Sumatera Utara, bahwa perusahaan yang kami pimpin ini mendapat keberkahan sehingga menjadi salah satu BUMD yang terbaik di Sumatera Utara. Oke, terima kasih Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.